Halo para tani sekalian, selamat jumpa kembali di channel saya, channel Akang Adi. Kita beralih ke pertanian sekarang ya. Di sini saya menanam budidaya bayam sekarang. Kalau sebelumnya kan kita budidaya kangkung di lahan seadanya. Bayam yang saya budidaya untuk saat ini adalah bayam jenis bayam cabut, bukan bayam potong yang kayak orang-orang pakai ya. Tapi memang punya kelebihan kekurangan. Kalau bayam potong kan sekali tanam bisa berulang kali panen. Nah, kalau kita budidaya bayam yang cabut, sekali tebar sekali tanam ya sekali panen, nanti kita tebar lagi. Beda dengan bayam yang potong tadi. Apa saja langkah untuk mulai budidaya bayam? Ya langkah-langkahnya sederhana aja sih. Kalau langkah-langkahnya, kita setidaknya punya media tanamnya dulu, mau di kebun atau di buat semacam hidroponik ya terserah, itu gimana enaknya saja. Kita nggak usah harus begini harus begitu, enggak ya. Kita punyanya apa, kita manfaatkan media yang ada ya. Untuk di kampung seperti di sini ya, saya lebih memilih untuk di kebun karena mengingat ada sedikit lahan yang bisa dimanfaatkan gitu. Dan sekitar rumah aja bisa dimanfaatkan gitu, kanan kiri rumah atau belakang. Kalau depan ya mungkin ya ada juga yang memanfaatkan halaman rumah bagian depan juga ada. Saya juga di kanan kiri rumah ya tak tanamin apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan. Apakah kita nanam bayam kah, nanam kangkung? Kalau yang sekarang memang saya lagi budidaya bayam jenisnya bayam cabut. Kita olah dulu lahannya, nanti bagaimana sih mengolah tanahnya. Ya setidaknya tanah itu gembur lah. Kalau tanahnya gembur kan untuk tanamannya juga mudah, untuk pertumbuhannya enggak susah. Jadi akarnya bisa merambat kemana. Itu kalau tanahnya gembur. Nah, kalau tanahnya keras kan susah, kasihan tanamannya juga. Ya kasihan tanamannya, ya kita juga ngelihatnya ya gimana ya, ini tanaman kok nggak gede-gede, ya wajar lah akarnya nggak nyampe ke tempat yang jauh, situ aja. Nutrisi juga kan butuh gitu. Berapa luas lahan untuk budidaya bayam? Ya kalau luasnya relatif ya, kita punya medianya seperti apa kita sesuaikan gitu. Nah kalau kebetulan yang di kebun saya ini alhamdulillah ada sih satu rantai kurang ya yang saya manfaatkan, karena yang ke bagian sananya saya kasih tanaman jagung waktu itu. Kemudian sisa yang tidak terolah itu sekitar satu rantai kurang, satu rantai itu kurang berapa ya, 20 kali 25 apa ya, ya lebih kurang segitulah. Nah itu saya manfaatkan untuk budidaya bayam. Kemudian saya campur juga sama daun bawang. Ya memang kalau untuk bayamnya sendiri saya juga masih eksperimen, masih uji coba sambil nanya-nanya ke teman-teman gimana gitu cara budidayanya. Ya untuk spesialnya saya belum, masih belajar sama dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk luas lahan memang relatif.
kita punyanya apa, seperti apa, tanahnya seperti apa, apakah gemburkah atau tandus atau bagaimana. Kalau di perkebunan saya di situ, di kebun saya yang di situ, yang 1 ranting kurang tadi, memang alhamdulillah tanahnya agak hitam. Jadi kalau menurut teman-teman sih itu bagus untuk budidaya sayuran. Kalau tanahnya hitam, dia gembur, dia kita injek juga langsung apa ya, kayak ambles gitu. Jadi empuk, tanahnya itu hitam agak empuk. Ya amblesnya nggak dalam-dalam amat sih, ambles apa ya, karena gembur gitu. Ya, untuk media pokoknya seadanya, kita punya apa gitu. Di pemberitaan itu kan banyak tuh yang di luar negeri, semacam di mana, di gurun pasir. Nah sekarang udah dipakai buat budidaya sayuran. Coba yang di daerah gurun pasir aja ya, masa kita di daerah di negara kita sendiri Indonesia yang tanahnya rata-rata bagus ya kan, jarang ada tanah yang apa, keras, tandus. Yang tandus saja bisa kok diolah. Nah, kita manfaatkan media yang ada. Jadi untuk lahan yang saya gunakan itu lahan sisaan dari kebun jagung, masih ada sekitar 1 ranting kurang, itu saya manfaatkan untuk budidaya bayam cabut. Untuk tanah yang saya lihat alhamdulillah, memang tanahnya miring. Ini daerah pegunungan di sini, bukan daerah datar. Di sini daerah miring. Untuk air juga ya alhamdulillah kita masang selang dari Sungai Hulu yang enggak jauh-jauh banget sih, mungkin sekitar lebih kurang 200 meter saya narik selang itu. 200 meter itu udah jauh loh. Tapi kalau ya masih terjangkau sih kalau 200 meter. Kita gunakan selang 2 roll bisa. 1 rollnya kan itu ada yang 100 meter, saya beli yang 100 meter. Dan selang yang saya gunakan nggak yang bagus, yang biasa aja, yang sedang-sedang saja. Kalau beli yang bagus banget ya mahal kan, karena memang kita minim modal. Kita manfaatkan semampu kita, nggak usah ngoyo harus ini semuanya yang bagus ya, harus dipager sama besi, enggak. Nah, lahan yang segitu tadi itu cuma tak pagar pakai waring itu loh, waring pagar itu kan ada yang ukurannya 50 meter, ada yang 100 meter. Nah saya beli yang 100 meter itu, yang 100 meter ya alhamdulillah. Kalau 100 meter mah cukup lah untuk muterin segitu, nggak banyak. Waring-waring pagar, bukan waring yang kita yang dipakai apa, orang-orang cari ikan, beda. Kita pakai waring pagar aja yang biasa. Kalau yang waring buat di laut kan bagus sih, kita nggak usah ngoyo-ngoyo beli yang bagus-bagus. Uang tujuannya juga apa, nggak begitu berbahaya. Kita cuma ngalangin aja biar ayam nggak masuk gitu aja. Bukan karena ayamnya doyan bayam juga sih, ya ada memang ayam yang doyan bayam, ya ada. Itu loh Pak, media atau lahan yang kita olah itu suka dieker-eker, apa sih namanya, pakai cekernya itu di garu-garukin, jadi kan rusak itu lahan kita. Nah makanya untuk antisipasi kita biar enggak dieker-eker ya kita pakai pagar waring tadi. Kita kan mau pakai pagar bambu, wah nganyamnya itu banyak, itu butuh bambunya. Kalau mau pakai besi mau habis berapa gitu. Pakai waring aja cukup. Yang untuk pengairan yaitu tadi saya pakai air sungai, narik selang dari sungai bagian atas itu, enggak terlalu tinggi. Untuk tanah ya alhamdulillah tanahnya hitam bagus, gembur gitu. Belum diolah aja udah gembur. Nah, kemarin ya kita olah juga sih. Kita bentuk guludan atau bedeng lah, yang lebar 1 meter, kesananya berapa ya,
10 meter, 1 kali 10 meter panjang. Media apa yang baik untuk media tanam? Media apa yang baiknya? Semuanya baik sih ya, tergantung kita tadi. Kalau kita mau pakai tanah, media tanah atau kebun ataupun halaman rumah, ya kita olah dengan baik lah. Makanya kata saya tadi, kalau yang di kebun saya ya, sisaan dari kebun jagung itu saya guludin, digemburin lagi pakai cangkul. Ya kalau ada alatnya kita pakai hand traktor cukup lah, itu lahan cuma segitu aja kok. Atau pinjem ke temen atau sewa gitu bisa, kalau nggak mau capek. Ya kalau sambil iseng mau nyangkul-nyangkul ya nggak apa-apa, cuma sedikit ini. Ya digemburkan, intinya digemburkan. Gimana caranya kita ngolah lah, itu kita buat bedengan. Kalau saya buat bedeng, jadi lebar 1 meter yang saya sebutkan tadi kan, 1 meter kali 10 meter. Ya teman-teman yang main di hidroponik juga banyak, cuman saya masih kurang tertarik. Ya sebenarnya tertarik sih, tapi modalnya kan luar biasa. Kita manfaatkan yang ada aja lah. Kalau kita mau ngoyo beli paralon yang sekian, gitu kan buat yang punya duit lah. Kalau kayak teman-teman yang ya kayak kita yang modalnya minim, ya kita manfaatkan lahan yang ada aja ya. Insya Allah tetap menghasilkan kok, nggak harus ngoyo begitu. Yang hidroponik kan modalnya banyak. Kalau dihitung-hitung mulai dari paralon, L atau T, belum nanti kita pakai abemik, belum lagi kita pakai aerator, belum lagi buat penampungannya untuk sirkulasinya kan, belum lagi nanti kita waring atau kita tutup area media tadi, kita tutup agar hama nggak masuk. Ya banyak modalnya. Bagaimana proses pengolahan lahan Anda? Kalau proses pengolahannya sih ya seperti saya ceritakan tadi, bisa pakai cangkul, bisa pakai hand traktor, ataupun alat sebangsanya lah yang kira-kira bisa untuk menggemburkan tanah. Pakai garpu itu yang ada pegangan besi, terus bawahnya kayak garuk, itu kan bisa kita injek congkel, nanti pembentukannya kita pakai cangkul aja bisa. Itu kalau yang di tanah, media tanah. Ya kalau hidroponik yang tadi itu modalnya banyak hidroponik ini. Makanya repot kalau kita nggak punya modal kuat mau main hidroponik. Ya kalau modal di kebun kayak yang saya punya ini kan nggak repot, artinya modal itu modal tenaga sama benih, waring lah itu yang kita harus beli, itu aja. Berapa banyak benih yang Anda tebar? Kalau benih mah relatif ya, kita punya lahan segimana ya kita tabur secukupnya. Ya kira-kira kita awang-awang aja lah untuk kalau bayam kita mau pakai genggam kita tabur, kayaknya bakal ada yang rapet, ada yang jarang gitu. Ya emang gampang-gampang susah sih. Itu lahan yang tak pakai untuk budidaya bayam cuma 3 bedeng. Kalau bedeng itu kan agak lebar ya, jadi 1 meter kali 10 tadi ada 3. Kita masih eksperimen lagi. Dulu pernah tanam bayam cuma lupa. Nah ini kita nyoba lagi, kita nyoba 3 bedeng dulu.
nggak begitu luas sih, lahannya nggak seberapa gitu. Jadi saya cuman pakai berapa ya, mungkin 1 on mungkin saya pakai 1 on lah, lebih kurang itu tak pakai, nggak begitu banyak, 1 on lebih apa ya, ya lebih kurang lah gitu. Bagaimana cara menebar benih yang benar? Wah, iki gimana ya nebar benih yang benar? Ya sebenarnya terserah kita sih mau nebarnya seperti apa caranya. Kalau nanya bener apa enggaknya ya dikira-kira aja. Kalau kira-kira enggak terlalu rapat ya udah cukup. Kira-kira kerapatan ya jangan gitu. Nah, untuk mempermudah kan ada yang pakai semacam pewarna biar kelihatan kan ada, atau dicampur sama obat semut, racun semut itu campur kan warnanya ada yang putih ada yang merah, nanti diaduk. Nah, nebarnya kan nanti bisa kelihatan gitu. Ada ya teman-teman, banyak yang pakai cara begitu biar kita tahu tingkat kerapatan atau tingkat kepadatan kita nanam itu, nebar itu segimana, kita bisa ngecak lah, bisa ngitung. Alat apa yang Anda gunakan untuk menebar benih? Kalau saya pakai alat sederhana sih ya, ada yang pakai tangan aja. Kalau saya kemarin pakai ini lah, botol ini nih, botol cuma tak bolongin lah nih. Nah, cuma tak bolongin gini aja nih. Nah, ini buat nebar benihnya saya pakai ini aja. Yang ya kalau nonton video yang lalu ya tahulah proses cara membuat botol ini. Jadi botol yang saya gunakan memang botol apa ya, botol air minum yang 350 ml. Enggak susah lah bikin alat ini. Ya kalau pengen tahu lihat video yang lalu, ada, udah saya upload juga. Pupuk jenis apa yang Anda gunakan? Wah, pupuk apa ini? Kalau pupuk-pupukan saya nggak pakai. Ya saya pakai pupuk kandang aja lah, pupuk kandang aja. Kalau untuk pupuk yang apa semacam urea saya nggak pakai itu. Saya belum kesana arahnya. Belum kita pakai pupuk kandang juga bagus kok gitu. Saya pakai pupuk kandang ayam kemarin, ya alhamdulillah untuk hasilnya ya bagus, tanpa kita harus pakai pupuk kimia kita udah bisa produksi sayuran kualitas bagus ya, alhamdulillahnya. Pertumbuhannya nggak kalah gitu sama yang pupuk apa semacam urea, ini nggak kalah. Mengapa pupuk kandang lah? Apa ya, kita memanfaatkan aja yang ada lah. Kalau kita harus, ya kata saya tadi, kalau semuanya harus beli lah, kita mau modal berapa? Ya kalau pupuk kandang di rumah kita kurang, ya mungkin di tempat tetangga masih ada. Ya artinya kita nggak begitu mematok harus pupuk begini, harus pupuk begitu sih. Kalau pakai pupuk kandang aja bagus gitu. Banyak juga teman-teman yang pakai urea, pakai apa NPK dan lain-lain, banyak. Saya belum ke sana, masih senang di pupuk kandang gitu, pupuk kandang ayam yang saya pakai. Ayamnya juga nggak harus ayam yang kampung, ayam putih juga bisa, itu kotorannya kan bagus untuk tanaman. Ada yang ayam merah dipakai, ada yang kambing, kotoran kambing, ada yang kotoran sapi, nah, teman-teman nyebutnya kohe, kotoran hewan, bisa dimanfaatkan, bagus kok, di pertumbuhan juga bagus. Yang penting tanahnya gembur, nanti kita tebar pupuk setelah tanam.
Pestisidanya apa? Waduh lah, saya nggak pakai pestisida ini ya. Ndelalah ya, alhamdulillah gitu. Tanpa saya pakai pestisida 95% lah bagus. Memang ada sebagian yang apa daunnya agak bolong-bolong ya. Tapi kalau kata saya masih tahap wajar, itu nggak ada masalah. Ya alhamdulillah, tanaman bayam saya nggak pakai pestisida dan nggak pakai pupuk kimia. Kalau nggak pakai pestisida aman apa enggak ya? Jadi tadi alhamdulillah aman, nggak ada apa penyakit yang begitu berbahaya, enggak. Untuk hamanya ya masih wajar lah, nggak apa-apa, bagi-bagi sama hamanya nggak apa-apa. Ya cuman berapa persen, sedikit, nggak banyak. Jadi alhamdulillahnya semuanya seger, bagus-bagus tanamannya. Memang nggak rata sih, nggak rata, tapi untuk penyakitnya alhamdulillah nggak ada, makanya saya nggak pakai pestisida. Ya memang yang kemarin kangkung juga saya nggak pakai pestisida gitu. Kalau kangkung kemarin rancak dia bagus, pertumbuhannya bagus, rata, bagus. Kalau untuk bayam ini nggak rata, cuma tetap nggak ada hamanya, alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah nggak ada. Ada sedikit juga, bagian sedikit ya, paling cuman ya kalau diukur mungkinnya cuman lah 2 ikat juga nggak ada lah kalau diukur sama apa ukuran jual kita, nggak banyak. Paling bekicot juga nggak.
Ya. Ya.
Ya.
Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum Bro Tani.